Kali ini gue bakal mereview sebuah film yang lumayan menarik. Judulnya tuh Happy Season. Selain dibintangi oleh Kristen Stewart, si wanita vampir itu, film ini juga mempunyai jalan cerita yang lumayan menarik. Dimana ketika sebuah keluarga mengasuh anak yatim di rumahnya, tapi ternyata anak mereka malah jatuh cinta cuy, dan berpacaran sama si anak yatim ini. Waduh, kayak gimana tuh ya? Cerita bermula saat sepasang kekasih, yaitu Abby dan Harper, sedang menghabiskan malam mereka dalam sebuah acara Natal. Harper ingin membuat Abby bersenang-senang, karena selama ini Abby begitu membenci Natal. Mereka pun naik atap sebuah rumah dan menikmati pemandangan dari atas. Lagi asik-asiknya ngobrol, Abby pun kepleset dan akhirnya jatuh. Stay there, I'm gonna get you down. Harper pun mengajak Abby untuk merayakan Natal di rumah orang tuanya. Awalnya, Abby menolak karena ia harus bekerja menjaga para hewan. Namun akhirnya dia pun mau. Keesokan paginya, Harper yang ngerasa bersalah karena memaksa Abby ikut sama dia. Tapi ternyata, Abby malah berubah pikiran dan malah semangat banget buat pergi sama Harper. I'm all in on Christmas. Siangnya, Abby pun pergi ketemu sama John untuk minta tolong gantiin dia buat jagain hewan-hewan peliharaan. John ini punya kebiasaan aneh. Dia nih hobi banget ngelacak keberadaan orang. Ya kayak FBI gitu coy. Abby pun ngajak John ke toko perhiasan. Nggak taunya, Abby berencana untuk ngelamar Harper saat hari Natal nanti. John pun kurang setuju sama idenya Abby, karena menganggap namanya pernikahan itu lumayan ketinggalan zaman. Singkat cerita, Abby dan Harper mulai perjalanan mereka menuju rumah orang tuanya. Pas di jalan, Harper bilang ke Abby kalau sebenarnya Harper belum ngaku sama orang tuanya kalau dia ini les biola, dan dia minta Abby buat pura-pura jadi temennya aja. Dan nggak bilang kalau sebenarnya mereka ini pacaran cuy. Abby awalnya kesel, tapi namanya udah sayang banget, jadi dia mah nunggu aja. Harper juga janji bakal ngaku ke orang tuanya dalam waktu dekat. Mereka pun tiba di rumah orang tuanya Abby. Ayahnya Abby adalah calon wali kota. Jadi keluarganya sangat amat peduli dengan yang namanya reputasi. Karena Harper bilang si Abby ini yatim piatu, jadi dia ikut ke rumah orang tuanya Harper karena udah gak punya tempat lagi. Mereka anggap Abby menyedihkan banget pokoknya cuy. Mereka bertemu dengan Harry, ayahnya Abby, dan juga Jane, adiknya Abby. Yes, of course. Ibunya Abby menempatkan mereka di kamar terpisah karena gak mau dua wanita dewasa tidur dalam satu ranjang. Never asked two grown women to share the same. Malam harinya, Abby diajak makan malam di restoran sama keluarganya Harper. Dan tanpa disangka-sangka, ibunya Abby juga ngajak mantan pacarnya Harper. Connor juga tampaknya belum bisa move on dari Harper. Harper pun ngerasa bersalah sama Abby dan kasih tahu kalau dia sama sekali enggak tahu kalau si Connor bakal datang cuy. Mereka juga nggak sengaja papasan sama mantan pacarnya Abby, yaitu Riley. Jadi Abby ini memang les biola cuy ceritanya ya. Nice to meet you. Malamnya sebelum tidur, Harper nyemetin untuk memberikan ucapan selamat malam. Abis itu Abby nelpon John buat nanyain gimana keadaan hewan-hewannya. Selain itu John pun makin gak setuju waktu tahu kalau Harper masih menyembunyikan status hubungan mereka. Paginya Abby dikagetin sama si kembar, anak-anak dari Sloan, yaitu kakaknya Abby. Sloan dan Abby pun tampak gak terlalu akur satu sama lain. Abby pun ngerasa tersentuh banget ngelihat kehangatan keluarganya Harper. Abby, Harper, dan Jane pergi bersama Sloan dan suaminya Eric serta si kembar untuk main ice skating. Harper dan Sloan yang hampir gak pernah akur sama sekali malah berantem dan balap-balapan. Sedangkan Abby sama Jane dan Eric pun cuma ngeliatin aja cuy. Malamnya Harper dan Abby datang menghadiri sebuah pesta penting yang dihadiri sama kolega-koleganya Harry. Harper ini merupakan anak kebanggaan ayahnya. Makanya Sloan selalu iri karena Harper selalu dibawa kemana-mana. Sedangkan Sloan selalu disuruh fokus ngurus keluarganya aja. Abby pun ditinggal berdua sama Jane yang ngebuat Abby jadi bete banget. Bapaknya Harper pun membawa Harper duduk di meja kolega-koleganya. Terlihat bapaknya berusaha banget buat ngeyakinin Miss Levin kalau dia udah siap banget jadi wali kota. Cuma Miss Levin ini masih ragu sama bapaknya Harper. Baru aja Harper senggang dikit, dia pun nyamperin Abby. Dia udah sibuk lagi sama teman-teman SMA-nya dulu. Dan ternyata ada Connor juga.
Connor pun ngajak Harper buat makan malam berdua atau ngedate lah ya. Yeah, absolutely. Abby yang ngerasa cemburu banget tapi nggak bisa apa-apa, akhirnya memilih untuk nelpon John dan curhat. Nggak taunya salah satu ikannya ada yang mati. John pun berusaha nutupin dengan nanya Abby di mana tempat beli ikan yang sama persis. Tapi karena takut dimarahin Abby, John pun berbohong. Riley nggak sengaja dengar curhatannya Abby ke John, dan Riley pun mencoba ngobrol lebih dalam sama Abby, tapi Abby tidak bergeming. Malam harinya, pas Abby lagi sikat gigi, Harper malah menggoda Abby. Abby yang kepancing pun langsung mengendap-endap menuju kamarnya Harper. Cuma sialnya Abby malah kejebak di lemari peralatan dan bikin kegaduhan cuy. Thank you. I'm sorry about this. Karena udah ketangkep basah sama ibunya Harper, Abby pun balik lagi ke kamar. Nggak taunya Harper yang malah berhasil mengendap-endap ke kamarnya Abby. Selanjutnya mereka pun mantap. Keesokan paginya Harper panik banget karena dia ketiduran di kamar Abby. Dan pas banget ibunya Abby pengen nyari Game Boy-nya si kembar, anaknya Sloan. Harper yang ngumpet di belakang pintu ketakuan nih sama si kembar. Untung aja mereka tuh nggak bilang apa-apa cuy. Ibunya Abby bercerita kalau mereka mempunyai tradisi tukar kado setiap tahun. Abby yang nggak tahu pun akhirnya ikut Sloan dan si kembar ke mall buat cari kado. Sampai di mall, Sloan nitipin si kembar sama Abby. Si kembar malah jahil dengan masukin kalung ke dalam tasnya Abby. Abby pun dituduh mencuri dan diinterogasi. Begitu sampai di rumah orang tuanya, dia pun dimarahin banget atas insiden yang terjadi sama Abby. Dan mereka juga melarang Abby untuk pergi ke acara makan malam mereka. Abby yang stres dikira menjadi pencuri pun keluar sendirian dan mencoba menghibur diri. Nggak sengaja Abby ketemu lagi sama si Riley. Mereka pun pergi ke bar, mereka pun cerita-cerita. Abby baru tahu kalau dulu ketika Riley sama Harper pacaran, mereka sempat ketahuan sama teman-teman sekolahnya. Harper yang belum siap ngaku kalau dia penyuka sesama jenis, malah mengkambingi tampilan Riley yang ngebuat Riley jadi dibully. Tapi habis itu Harper ngechat Abby dan Abby pun nyamperin Harper. Abby ngerasa gak nyaman karena ada Connor dan lebih memilih buat balik duluan. Abby kasihkan ngobrol sama Connor sampai restoran tutup. Connor yang ngerasa masih ada janggal tentang mengapa mereka bisa putus membahas masa lalu lagi. Dan hal itu cukup mengganggu pikirannya Harper. Besok paginya, Abby ke kamar Harper buat mengecek kalau Harper baik-baik aja. Tapi tiba-tiba sikap Harper jadi berubah sama si Abby. Harper bilang kalau dia ngerasa dikekang lah sama Abby. Mereka pun berantem dan Abby kecewa banget sama si Harper. Aduh. I feel like we just... Abby berencana buat pulang satu juga, namun harga tiketnya mahal banget. Akhirnya dia nelpon John dan ceritain semua yang bikin dia gak nyaman. Dan dia pengen banget pulang sekarang. Cuma saat itu John lagi gak bisa ngasih solusi ke Abby karena dia lagi beli ikan cuy yang tadi udah mati gitu kan. Abby yang galau banget pun malah ngajak Riley keluar. Hey, it's Abby. Dan gak sengaja dilihat Harper yang lagi nemenin Jen beli champagne. Malamnya acara gajah putih atau tukar kado pun berlangsung. Semua kolega-kolega bapaknya Harper pun menghadiri acara tersebut. Nah sekarang giliran Harper yang cemburu ngelihat Abby akrab banget sama Riley. Tiba-tiba John muncul buat ngejemput Abby pulang. Abby pun kaget gimana bisa gitu kan si John datang. John bilang kalau dia ngelacak semua orang. Abby yang ngelihat Harper sama Connor pun memutuskan buat ikut pulang sama John dan mutusin Harper. Harper yang gak mau Abby pulang pun ngebujuk Abby, gak taunya ketahuan sama si Sloan. I don't want Connor, I want you. I don't want to lose you. Harper pun minta Sloan buat diem aja gitu kan, gak ngasih tau ke orang tuanya kalau si Harper itu les biola. Dan ternyata ketahuan juga kalau Eric suaminya Sloan itu selingkuh dan rumah tangga Sloan lagi tidak baik-baik aja. Harper sama Sloan pun bertengkar hebat hingga ke tengah-tengah acara. Sloan bilang di hadapan ke semua orang kalau Harper itu les biola. Harper is a lesbian. Harper yang panik pun malah bilang kalau Sloan berbohong dan dia itu bukan les biola. Abby kecewa banget sama Harper dan langsung pergi keluar.
Harper yang marah banget pun malah ngelanjutin pertengkarannya sama Sloane dan mukul Sloane pakai lukisannya Jen. Jen ngebuat lukisan itu dengan sangat sungguh-sungguh selama 100 jam. Shock banget gitu ngelihat lukisannya rusak. John pun nyusulin Abby yang lagi nangis di luar. John juga berusaha meyakinkan Abby kalau setiap orang punya cara masing-masing untuk mengungkapkan jati dirinya, cuy. Kalau nggak semua orang tua bisa nerima keadaan anak mereka dengan respon yang positif. Ngelihat Abby yang udah kecewa banget, akhirnya Harper memberanikan diri untuk jujur ke orang tuanya. Harper juga bilang kalau selama ini dia tuh takut banget sama pandangan orang tuanya yang menganggap dirinya sempurna. Tapi sekarang dia ketemu Abby dan dia nggak mau kehilangan Abby. Jadi dia lebih memilih untuk mematahkan harapan orang tuanya ketimbang kehilangan Abby. Begitu juga dengan Sloane yang menutupin keretakan rumah tangganya karena dia pikir kalau dia udah nggak berkeluarga, ayah sama ibunya tidak akan membanggakan dia lagi. Tapi ibunya Harper mencoba perlahan membuka mata bapaknya. Ternyata ibunya Harper selama ini pengen banget ikut kursus karate. Tapi karena bapaknya itu tidak elegan gitu ya katanya ya, jadi dia memendam keinginan tersebut. Aduh, aneh banget film. Tapi sayangnya bahkan setelah semua pengakuan Harper, Abby masih tetap pengen putus sama dia. Karena bagi Abby semua ini sudah terlambat. Abby pun pulang bareng John, tapi di tengah perjalanan Harper berhasil menyusul mereka. Karena udah pernah diajarin cara melacak orang sama John, akhirnya Harper bisa meyakinkan Abby untuk kembali bersamanya dan memulai hubungan mereka dari awal. Keesokan paginya, mereka semua kembali berkumpul di rumahnya Harper. Dan gak disangka-sangka, ayahnya Harper menyadari semua kesalahannya dan bisa menerima semua keadaan putri-putrinya. Akhirnya mereka semua akur dan bahagia, cuy. Setahun kemudian, Jen berhasil menerbitkan sebuah buku yang begitu meledak di masyarakat. Abby dan Harper akhirnya bertunangan, dan seperti inilah akhir bahagia di film kita kali ini. Tamat.